Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Ya Ramadan, Ya Ramadan, Fika ad-du'a'u ya'lul iman, Turul uyuni wa dam'atu mashtaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Anten-Anten Nunggu Bukoh. Dan hari ini Alhamdulillah kita berada di hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 Miladiah atau bersama dengan tanggal 20 Ramadan 1447 Hijriah. Dan tanpa terasa Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV, kita berada di hari ke-20. Ya, di hari ke-20 atau di minggu kedua, 10 hari kedua di bulan ampunan ini. Dan tentu saja Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV, Mang Cek Doli berdoa semoga kita senantiasa dalam ketaatan kita dalam untuk menyelesaikan rangkaian seluruh amalia Ramadan ini sampai terakhir nantinya. Dan tentu saja juga apa kabar nih puasanya? Semoga dalam kondisi lancar dan juga dalam badan kita dalam kondisi sehat. Dan tentu hari ini kita akan bertemu kembali dalam 60 menit ke depan akan membahas tema yang sangat aktual sekali. Dan pemirsa Pal TV, pertama kali kita ingin mengucapkan terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada para sponsor kita yang telah mendukung program ini, kepada Bank Sumsel Bubble, Bank Sumsel Bubble Syariah, PT Pusri Palembang, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PTBA Catering Shirley, Desi Cake, dan Basnas Kota Palembang. Kita ucapkan terima kasih, syukran kasiran jazakallahu khair. Dan jangan lupa juga pemirsa Pal TV, nanti di segmen terakhir kami akan mengumumkan yaitu memberikan hadiah 2 umroh gratis kepada pemirsa Pal TV nantinya yang beruntung. Dan persembahan umroh ini dari Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata nantinya. Dan syarat dan ketentuan akan kami bacakan di segmen terakhir. Jadi jangan beringat dulu dari kaca televisinya, tetap tongkrongi dan tetap tonton sampai selesai nantinya. Insya Allah mudah-mudahan ini akan berkah dan menjadi edukasi kita dan menjadi hasanah pengetahuan agama kita juga. Nah, pemirsa Pal TV, berbicara tentang Al-Quran, nah hari ini merupakan hari ke-20. Ayo, kira-kira udah berapa juz nih pemirsa Pal TV? Udah baca Al-Quran? Atau jangan-jangan Al-Qurannya sampai berdebu tidak pernah dibuka sama sekali nih? Waduh, miris sekali ya. Di Ramadan ini sebentar lagi, kurang lebih 9 hari atau 10 hari lagi akan berakhir. Jangan sampai nantinya sudah waktu Ramadan selesai, antum sekalian dan pemirsa Pal TV belum buka Al-Quran sama sekali. Ini merugi nih pemirsa Pal TV karena pahalanya berlipat ganda. Berbicara Al-Quran, tema kali ini kita akan membahas Al-Quran dan penyelamat manusia. Dan kali ini kita akan menghadirkan sosok Ustadz yang sangat muda sekali. Dan beliau juga merupakan berlatar belakang dari sebuah pondok pesantren dan juga hafiz Quran. Nah, kita tak salah nih menghadirkan seorang Ustadz yang hari ini sebagai penghafal Al-Quran dan mungkin akan berbagi pengalaman juga, kisah dan juga bagaimana tentang Al-Quran, bagian dari pedoman hidup kita, hudal linnas. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Muslim Al-Jihad, Sarjana Agama MAG Kumi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Cek Doli. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Biasa ketemu di cabai saya. Alhamdulillah. Oke Ustaz, gimana Ustaz dari perjalanan kayaknya terjebak macet juga Ustaz ya? Ya, lumayan padat sore ini. Padat udah merupakan di menjelang akhir Ramadan, menjelang juga malam ganjil Lailatul Qadar dan plus Ustaz. Kemarin Ustaz, kalau kita bicara masalah Al-Quran, baru kemarin kita memperingati 3 hari lalu peringatan Nuzulul Quran, peristiwa Al-Quran Ustaz. Kalau kita lihat Ramadan ini identikan 3 Ustaz. Ramadan, siam atau saum, kedua Nuzul Quran, dan 3 Lailatul Qadar. Ya. Nah, kita bahas lagi Ustaz ya. Kita pengen mengingatkan pemirsa Pal TV dulu, silakan pemirsa Mang Cek Bicek jika ingin diskusi dialog interaktif kami buka dengan pertanyaan kan 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022 atau nanti WhatsApp tampil di layar televisi pemirsa Pal TV. Silakan nanti WhatsApp atau via WA untuk mengajukan pertanyaannya. Langsung aja pemirsa Pal TV, kita tak
sabar lagi nih, bagaimana sih tentang keistimewaan, keunggulan, dan kehebatan tentang Al-Quran sendiri dengan tema kita Al-Quran dan penyelamat manusia. Ustaz Muslim, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa anten-anten nunggu buku Pal TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Mang Cik Doli. Alhamdulillah kita sekarang sudah di 20 Ramadan dan insya Allah kaget malam kita malam ke-21. Malam ganjil. Tadi sudah disinggung oleh Mang Cik Doli bahwa Ramadan ini identik dengan 3 kata Mang Cik Doli tadi. Yang pertama adalah as-siyam, puasa itu sendiri. Yang kedua adalah nuzulul Quran, peristiwa momen turunnya Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah Lailatul Qadar. Nah, Mang Cik Doli, Lailatul Qadar sama nuzulul Quran ini juga erat sekali. Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi, bagi kita yang pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka di antara salah satu yang bisa menjadi wasilah kuat bagi kita yang pengen dapat Lailatul Qadar adalah dengan membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran. Mang Cik Doli, Al-Quran itu adalah salah satu di antara tanda Allah sayang dengan kita. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Bahkan lebih luas lagi, bukan hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tapi di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bukan cuma terbatas di hudan lil muttaqin, bukan cuma petunjuk untuk orang bertakwa, tapi petunjuk untuk seluruh manusia. Hudal linnas. Bahkan lebih lengkap lagi dari itu, wa bayyinatim minal huda. Bukan cuma petunjuk, tapi ada penjelasan dari petunjuk itu tersebut. Itu beda Mang Cik Doli antara hanya petunjuk dan ada penjelasan dari petunjuk tersebut. Kalau cuma petunjuk, itu kita misal nanya alamat dengan wong, di mana rumah kau? Di jalan ini. Itu sudah ada petunjuk jalannya. Tapi kalau kita tidak tahu patokan-patokannya, kita bisa nyasar. Nah, Al-Quran luar biasanya dibahasakan oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri, hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Bukan cuma petunjuk, tapi terdapat penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi hadirin pemirsa anten-anten nunggu buku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak boleh jauh dari Al-Quran. Tidak boleh kita jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita. Kita beli motor, kita beli mobil, atau beli apapun sesuatu dari pabriknya itu pasti ada buku panduan. Petunjuk. Biar apa? Biar bisa digunakan dengan baik dan biar awet, biar tidak mudah rusak, tidak salah dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita langgar, maka selesai itu. Tidak trouble, bermasalah. Tidak lama barang itu. Nah kita hidup di dunia ini, manusia itu potensinya lebih banyak potensi rusaknya daripada potensi baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan Al-Qur'an di situ agar kita tuh terarah, Minimal dengan kita baca Al-Qur'an, hati kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tenang. Apalagi kalau kita coba tadabburi Al-Qur'an itu, maka jauh lebih membuat berefek, berdampak dalam hidup kita. Jadi itu. Nah, Al-Quran, alhamdulillah kita ada di bulan Ramadan, Mang Cik Doli. Barangkali kemarin kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini ada Al-Quran, ada bulan Ramadan. Di dalamnya ada nuzulul Quran, ada momen yang mengingatkan kita bahwa, oh iya ternyata Al-Quran ini penting. Kita disajikan dengan momen nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran, dan ini sangat penting, Mang Cik Doli. Kami sering membahasakan Ramadan itu adalah momen. Barangkali kemarin kita malas, kemarin kita sibuk. Nah, ini ada momennya dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk kita lebih ingat bahwa kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan Al-Qur'an itu sendiri. Mang Cik Doli, kata guru kami, ada dua keadaan, ada dua kondisi yang mana kita bisa berdialog langsung, berhubungan langsung, berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah baca Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, maka kita sedang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kita baca surah Al-Fatihah, ketika kita baca Al-Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Itu di dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala nanya dengan kita, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami berharap, dan hanya kepadamu kami beribadah. Hanya untukmu kami beribadah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala nanya di situ, "Salni tu'tah." Katanya nak minta, mana permintaan kalian? Sebutkan. Maka kalau kalian minta dan kalian sebutkan permintaan kalian, maka akan aku berikan permintaan kalian, akan aku kabulkan permintaan kalian. Jadi Al-Qur'an itu luar biasa sekali, adalah pedoman hidup kita. Bahkan jika itu bahas lebih jauh tentang Al-Qur'an, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kaget di akhirat ada satu amalan yang paling kalian andal-andalkan dan kalian nyesel kalian tidak memperbanyak amalan tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Yakni qiraatul Qur'ani nazoron, baca Al-Qur'an dengan melihat tulisannya. Perhatikan Bang Cik Dali, Rasulullah tidak mengatakan qiraatul Qur'ani hifzan. Rasulullah tidak mengatakan baca Al-Qur'an dengan di luar kepala atau dengan hafalan. Atau Rasulullah tidak mengatakan qiraatul Qur'ani fahman, membaca Al-Qur'an dengan faham maknanya. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu, tapi Rasulullah mengambil standar yang paling minimal, yang paling bisa banyak diamalkan oleh umatnya. Apa itu? Qiraatul Qur'ani nazaran, baca Al-Qur'an dengan nyingok tulisannya. Artinya apa Bang Cik tadi? Artinya Rasulullah SAW ingin agar Al-Quran ini bisa memuliakan siapapun, tidak terbatas kepada orang-orang tertentu, tidak terbatas kepada orang-orang yang punya latar belakang pondok, tidak terbatas kepada orang-orang yang dipanggil ustadz atau yang berpenampilan khusus, tidak. Tapi semua dari kita itu bisa dimuliakan oleh Al-Quran. Karena hudal linnas tadi bisa dimuliakan oleh Al-Quran. Qiraatul Qur'ani nazaran, baca Al-Quran dengan nyingok tulisannya. Kita bisa nyingok tulisannya, kita bisa baca Al-Quran nanti. Kaget ada pertanyaan, Ustaz, cak mana kalau aku belum bisa lancar ngajinya? Apakah aku tak apa-apa tidak baca Al-Quran? Tak boleh, tetap baca Al-Quran. Walaupun dia ngomong aku tak lancar Ustaz ngajinya. Iya, bahkan Rasulullah SAW dalam keadaan kita tak lancar ngaji, Rasulullah SAW memberikan semangat, motivasi. Apa kata Rasulullah? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yataka'ka'u fihi. Barang siapa yang baca Al-Quran, tapi bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata, baca Al-Qurannya masih macet-macet, baca Al-Qurannya masih, apa bahasa Palembang yang macet tadi, masih, pokoknya belum lancar, masih proses belajar, etak baca Al-Qurannya. Maka bagi orang yang seperti ini, kata Rasulullah, fahuwa alaihi syakun, dia mendapati kesusahan dalam berusaha membaca Al-Quran, lahu ajron, maka bagi dia 2 pahala. Bagi dia pahalanya double malah. Tapi jangan sebatas ini. Kami pernah ceramah di SMP Mang Cik Doli. Kami ngomong, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yataka'u fihi fahuwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Siapa yang baca Al-Qur'annya masih terbata-bata, masih macet-macet, maka baginya pahala yang double. Ada budak SMP nyeletuk dari belakang. Ustaz, kalau cak itu lemaklah kami ngajinya tidak lancar weh. Jadi, nah inilah kita nih kadang-kadang dengar ceramah itu setengah-setengah. Sambil ngantuk, tidak paham, tidak tuntas. Sama dengan ini Mang Cik Dali. Ada hadis, wallahi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil miski. Demi Allah, bau mulutnya wong yang puasa itu lebih mulia, lebih baik daripada bau minyak kasturi. Jangan kita pahami berarti lebih bau, lebih mulia. Tidak, maksudnya kalau baunya lebih mulia, apalagi wanginya. Nah, ini Al-Qur'an kalau terbata-batanya hadiahnya double, hadiahnya 2 kali lipat, pahalanya 2 kali lipat, apalagi kalau lancarnya. Kita harus tanya, nah kalau yang terbata-bata semulia itu bagaimana dengan yang lancar? Kita nanya itu. Nah, kata Rasulullah SAW, bagi orang yang lancar baca Al-Quran, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Bagi orang-orang yang lancar baca Al-Quran, mahir dia baca Al-Quran, maka insya Allah dia akan berpotensi nanti di akhirat, di surga, insya Allah bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuman bertemu, tapi bersama-sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dulu, Oke, pemirsa PAL TV, nanti kita akan bahas kembali bagaimana Al-Quran ini sebagai penyelamat manusia. Lagi kita bahas lagi, jangan kemana-mana, program di antena-antena yang buka sesaat lagi. يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء يعلو الإيمان. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa PAL TV, Allahumma arhamna bil Quran. Tema kita kali ini berbicara tentang Al-Quran dan penyelamat manusia di 20 Ramadan 1447 Hijriah. Tentu saja
kita akan kembali berbicara tentang bagaimana keunggulan, kehebatan, mukjizatan Al-Quran itu sendiri, sehingga Al-Quran sebagai penyelamat manusia. Nah, pemirsa Pal TV, kami akan membacakan terlebih dahulu, ada WhatsApp yang masuk di kami, yaitu kami akan bacakan, Ustaz. Ada WhatsApp, udah masuk nih, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau kita pakai salep sariawan saat puasa itu membatalkan puasa apa tidak, Ustaz? Nah, kayak ini pertanyaan sekali sering ditanya ke saat bagaimana pakai salep, pakai odol, mungkin ada juga pelembab bibir atau hal-hal yang lain. Gimana Ustaz? Ya. Pertama, Mang Cak Doli, selagi tidak ada zat yang dimasukkan ke rongga tubuh kita yang terbuka dan sampai kepada perut kita, maka selagi tidak masuk itu, maka tidak apa-apa, Mang Cak Doli. Itu juga kaitannya ada yang nanya apa hukumnya pakai inhaler itu, yang apa itu nyebutnya inhaler apa kami takut salah sebut. Nah itu yang untuk hidung itu, Mang Cak Doli, itu tidak membatalkan puasa. Ya, ngapa? Pertama dia tidak berbentuk zat, dia uap, Mang Cak Doli. Iya. Kemudian yang kedua dia tidak mengenyangkan. Tidak mengenyangkan. Iya. Kita anukanlah 2 jam tidak kenyang gitu. Iya. Jadi kondisinya boleh dipakai, Ustaz ya. Boleh. Masuk juga kalau lagi sariawan itu, Ustaz ya. Sariawan tadi asal ndak kate yang tertelan. Ndak kate yang masuk ke Oke, jadi pemirsa yang bertanya tadi bagaimana tadi boleh Ustaz, tidak membatalkan puasa, tidak Ustaz ya. Puasa. Sama cak tetes mata, tetes mata. Jangan ditegok ya. Iya. Betul. Oke, tadi setelah dijawab pemirsa, nanti silakan nanti kembali kami membuka kembali dialog interaktif kita, diskusi kita kepada 0 di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 022 atau di WhatsApp kita di 089938002200 atau nanti tampil di layar pemirsa Pal TV. Nanti silakan bertanya seputar masalah Al-Qur'an dan juga seputar masalah Ramadan lainnya. Saat kembali lagi kita balik lagi saat tema kita. Ini adalah Al-Qur'an dan penyelamat manusia, Ustaz. Seringkali kita akan menggunakan Al-Qur'an itu adalah Al-Furqan, Kitabullah. Ustaz ya, ada lagi hal-hal lain, Ustaz. Nah, kira-kira kalau kita melihat kembali nih, Ustaz, Al-Qur'an ini mana Ustaz yang lebih ideal kalau kita menyebutnya seperti itu, Ustaz? Iya. Pertama ya Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an. Mang Cak Doli, kalau kita perhatikan ngapa dinamakan Al-Qur'an? Iya. Al-Qur'an kan artinya bacaan. Bacaan. Sama dengan qiraatan, bacaan juga, Mang Cak Doli. Al-Qur'an bacaan, qiraatan bacaan. Ngapa kok dinamakan Al-Qur'an? Ketambahan di situ alif dan nun. Artinya apa, Mang Cak Doli? Ini termasuk sighah mubalaghah atau sighah yang sangat penting, atau dalam bahasa kita tuh superlatif, paling. Bacaan yang paling penting atau bacaan yang harus dibaca. Harus dibaca. Jadi sama dengan di dalam Al-Qur'an itu, ketika Allah berbicara dunia, Allah pakai haya, al-haya, kehidupan. Tapi ketika Allah berbicara akhirat, Allah katakan al-hayawan, ketambahan alif dan nun. Alif dan nun. Nah, itu menunjukkan apa? Kehidupan di dunia ini sementara, kehidupan kayak di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Nah, Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang wajib dibaca, harus dibaca. Kita kalau tidak baca Al-Qur'an, rusak hidup kita. Maksudnya apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun malam nuzul, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jadi malam yang paling mulia. Kemuliaannya 1000 bulan. Sama seperti beribadah 83 tahun. Kita tidak kata jaminan umur kita, bahkan 60 tahun tidak kata jaminan. Berapapun kita tidak kata jaminan umur kita. Tapi kalau kita dapat Lailatul Qadar, kita dapat kemuliaan 83 tahun beribadah. Ustaz, kembali bicara Al-Qur'an. Tadi kalau Ustaz bilang baca surah Al-Qadar, Al-Qur'an itu kan merupakan diturunkannya adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita kembali mengingat sejarah sekarang ya, di dunia maupun Indonesia mungkin saat ini peringatan Al-Quran itu jatuh di 16 malam 17 itu, Ustaz, atau 17 Ustaz. Nah, ini kayak ada perbedaannya bagaimana Ustaz, seperti itu, melihat kacamata seperti itu, Ustaz. Ini bagusnya pertanyaan Mang Cak Doli ini. Ngapa bagus? Karena banyak yang nyalah-nyalahi. Ngapa Al-Quran nuzulul Quran tanggal 17? Mana dalilnya? Ndak kate. Al-Quran ngomong, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ini kata wong aja. Kata wong yang menyalah-nyalahkan. Al-Quran dewek ngomong, Al-Quran diturunkan Lailatul Qadar. Kata mereka, Lailatul Qadar kan 21, 23, 25, 27, 29. Tidak kan 17. Ngapa kalian merayakan atau memperingati nuzulul Quran tanggal 17? Nah, ini Mang Cak Doli. Jadi, kita mungkin tidak tahu bahwa Al-Quran itu turun 2 kali. Pertama, jumlatan wahidatan, sekali turun langsung. Sekali turun.
Itu Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz itu ke langit-langit dunia atau Baitul Izzah. Itu turunnya Lailatul Qadar itu. Jadi langsung 30 juz itu sudah sekali turun itu. Tapi tidak langsung ke bumi, tidak langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud Al-Qur'an turun malam Lailatul Qadar yang sekali turun itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar. Atau di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Al-Qur'an turun pada malam yang berkah, yakni malam Lailatul Qadar. Benar itu. Tapi yang kita peringati adalah Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali. Yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kapan itu terjadi? Kata para ulama, ada isyarat dari Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Anfal ada isyarat. Apa isyaratnya? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yakni Al-Qur'an yang kami turunkan pada malam ketika dua kelompok besar bertemu kemudian berperang. Perang apa yang dimaksud? Perang Badar. Kapan perang Badar terjadi? Hari Senin, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Memang Al-Qur'an tidak turun di momen itu. Saat perang Badar memang tidak turun di momen itu, tapi ini kata para ulama menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an turun pada tanggal 17 Ramadan. Masyaallah. Jadi itu yang kita peringati di Indonesia ini. Jadi seperti itu. Jadi Masya Allah pemirsa Pal TV ini dapat edukasi baru nih kan. Jangan sampai ada perbedaan. Kita nih kadang-kadang saling menyalahkan pada hal-hal yang tidak perlu. 20 rakaat, 8 rakaat mana yang penting kalau yang pasti tarawih dulu ya. Iya, yang salah yang tidak sholat. Yang tidak sholat, yang tidak baca Al-Qur'an kunut atau tidak kunut, tidak usah di depan. Ini Ustaz jadi perbincangan mungkin juga para netizen pemirsa juga. Ini bagaimana Ustaz mengenai katanya baca Al-Qur'an itu lebih afdol di mushaf Al-Qur'an atau melalui via handphone atau seperti apa? Kadang-kadang kalau kita melihat Ustaz, Gen Z ini kan lebih cenderung kepada membaca Al-Qur'an melalui handphone langsung saat di mana, di jalan, mungkin di kereta ataupun dalam penerbangan dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Iya. Kami jawab dengan ini. Habib Umar pernah ditanya, apa hukumnya dengar ceramah dari media sosial? Jadi kata Habib Umar, itu cuma media. Apapun yang bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, medianya apapun itu, ambil media tersebut, ambil wasilah tersebut. Masya Allah. Jadi kita baca Al-Qur'an, mana yang lebih afdal? Apakah lewat layar, handphone atau langsung dengan mushaf? Pertama tadi dijelaskan baca Al-Qur'an, ada hadisnya. Baca Al-Qur'an, melihat tulisan dengan baca Al-Qur'an dengan hafalan, pahalanya lebih besar dengan nengok tulisan. Masya Allah. Imam Nawawi menjelaskan ngapa lebih banyak pahala baca Al-Qur'an nengok tulisan, karena lebih banyak anggota tubuh yang terlibat dalam baca Al-Qur'an. Yang mulut terlibat, lisan terlibat, hafalan juga terlibat lisan. Nah, ketika kita nengok tulisan, mata kita terlibat. Maka itu memperbanyak pahala kita. Kemudian kadang-kadang ada di antara kita yang pakai penunjuk. Itu juga berarti tangannya terlibat. Pokoknya makin banyak anggota tubuh yang terlibat, maka makin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Antara nengok mushaf, pegang mushaf kertas, Quran ini, atau dengan layar, gadget. Nah, kita nyingok mana yang potensi seriusnya lebih besar. Ya kalau dengan gadget usahakan satu tetap adabnya tetap harus maksudnya tetap harus berwudu. Kalau kita memang berkemungkinan untuk berwudu, tetap harus berwudu. Ngapa? Karena yang kita lafadzkan adalah kalam-kalam mulia. Kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang pernah keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentu kita harus beradab itu. Terus sama-sama boleh galau dan sama-sama afdal selagi tidak ada potensi kita terganggu. Kalau nak pakai gadget, ya usahakan kita tidak terganggu ya. Salah satunya matikan datanya. Jangan sampai ketika kita lagi ngaji malah ada notifikasi, kita lebih fokus ke notif itu. Maka lebih scroll Ustaz. Iya. Oke Ustaz, kembali nih pemirsa Pal TV, Ustaz, kalau kita berbicara kembali Al-Qur'an sebagai penyelamat manusia Ustaz. Kalau kita lihat kan memang Al-Qur'an Ramadan ini punya vibe sendiri, punya magnet tersendiri Ustaz ya. Ustaz, kira-kira nih Ustaz ya, apa sih yang menyebabkan umat sekarang mungkin akhir zaman ini dan juga para generasi kita muda ini berat sekali untuk membaca Al-Qur'an, berat untuk memulai kembali, atau juga lebih cenderung kadang-kadang 8 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan berhari-hari lebih kuat scroll misalnya ketimbang kita bolak-balik halaman Quran atau membaca Quran mungkin selembar satu hari ini, apa yang membuat sehingga kita
kayak modelnya apa? Jauh gitu, nggak jadi sahabat Al-Quran seperti apa Ustaz? Ya Masya Allah, ini bagus sekali. Menjadi pengingat untuk kita semuanya. Ada ulama namanya Al-Imam Al-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya. Beliau pernah menasihati seperti ini. Ketika kalian tidak baca Al-Quran, jangan-jangan bukan kalian yang tidak baca Al-Quran, tapi Al-Quran yang tidak ingin dibaca oleh kalian. Allah. Yang macam tadi, kita perhatikan. Panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Jawabannya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pas di lafaz hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ketika ada panggilan baik, ayo salat. Setelahnya hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan yang sebenarnya. Apa jawaban dari kita? Diajarkan langsung oleh Rasulullah. Sekali lagi, ini jawaban diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada panggilan baik, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kami tidak mampu untuk salat kecuali Engkau yang menggerakkan kami untuk salat. Ketika kita tidak baca Al-Qur'an, ya kita harus sedih. Sedih kita. Berarti Allah tidak menggerakkan hati aku. Bukan. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Saking kotornya kita mungkin, sehingga tidak Allah mudahkan untuk baca Al-Quran. Hidayah itu memang haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata hidayah harus dijemput pagi ya. Tapi hidayah harus dijemput. Iya. Tidak datang dewek. Hidayah bisa datang dewek, bisa tidak bisa. Tapi itu kan haknya Allah dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Iya. Pertanyaannya, kita tahu tidak kita orang tertentu tersebut? Tidak, kita tidak ada jaminan kita masuk dalam golongan yang tertentu. Karena kita tidak tahu kita nih orang khusus atau bukan, maka kita ambil standar bahwa hidayah wajib dijemput. Jadi jangan nunggu waktu luang untuk baca Al-Qur'an, dibalik luangkan waktu untuk jangan menunggu waktu luang baru nunggu waktu luang untuk baca Al-Qur'an, tapi luangkan waktu untuk jangan ada waktu untuk scrollan tuh. Iya. Oke, pemirsa Pal TV, nanti silakan kami membuka kembali dialog interaktif kita di 0899 di 38 di 00220 dan 380022. Nanti silakan ada bertanya, nanti saat kembali lagi kita bicara Al-Qur'an. Saat ini udah 20 Ramadan Ustaz. Mungkin 9 hari atau 10 hari lagi Ustaz ya, kita akan mengakhiri seluruh madrasah Ramadan Ustaz. Pertanyaan sekarang Ustaz, tapi kadang-kadang Quran sendiri kadang-kadang semangatnya, magnetnya, vibe-nya di Ramadan, tapi ketika itu udah kembali lagi ke asal Ustaz, kembali lagi bawaan pabrik kembali Ustaz. Seperti apakah nih Ustaz kadang-kadang, sehingga kita bagaimana mengistiqomahkan ini Ustaz baca Quran? Soalnya penyelamat nih katanya kan? Iya. Iya. Kata Bang Cak Doli tadi, giliran Ramadan rajin yang dia ngaji menggebu-gebu. Bahkan di malam takbiran dia masih ngaji masih ngaji sejus. Begitu 1 Syawal bahkan 1 halaman tidak lupa dia sudah lupa. Seakan-akan saking sibuknya tadi sanjo tadi. Kebiasaan baik Ramadan pergi, kebiasaan baiknya juga pergi. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya maksud tadi kalau kita sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak pengen kebiasaan baik itu juga pergi dari kita. Ya cukup Ramadan baik yang pergi. Kebiasaan baik tetap kita lanjutkan. Rasulullah mengatakan bahwa puasa Syawal setelah Ramadan. Ngapa ada puasa Syawal? Biar Ramadannya tidak hilang-hilangnya. Kemudian setiap bulannya ada yang namanya puasa Senin Kamis. Ada puasa 3 hari di tiap bulan. Itu tidak harus nunggu 13, 14, 15, tidak harus nunggu itu Tapi kalau kita bisa melakukan di tanggal-tanggal tersebut, maka sunnah di atas sunnah. Pahalanya jauh lebih besar. Tapi kalau tidak mampu, boleh di tanggal berapapun. Yang penting 3 hari setiap bulannya. Itu diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ngapa seperti itu? Agar Ramadan kita tidak hilang-hilangnya. Nah, begitu juga dengan bacaan Al-Quran kita. Boleh kita baca Al-Quran di bulan Ramadan lebih banyak, tapi di luar Ramadan jangan sampai kita tinggalkan. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang sedikit tapi konsisten terus-menerus. Istiqomah ya. Oke, Ustaz, tadi kan Ustaz nyinggung di awal tadi, Ustaz Muslim nyinggung bagaimana tadi kalau jangan takut kalau yang baca Quran terbata-bata, bahkan mau memulai, Ustaz ya, seperti itu kan, atau yang hijrah baru saat ini. Bagaimana Ustaz mungkin memberikan semangat kepada pemirsa Pal TV juga, mungkin para generasi muda ketika mereka hari ini baru dapat hijrah, dapat hidayah, Ustaz tadi bilang ya, dan juga dia mau buka Al-Quran dan sebagainya. Kira-kira Ustadz ya, apakah memang Allah memberikan garansi bacaan diterima? Ustadz ada juga ada pahala tadi, atau juga nanti akan tetap memberikan spirit bagi dia sendiri Ustadz? Dan juga plus nih, gimana nih hadiah dari Allah sendiri ketika orang tua mengajarkan
dan mewajibkan anaknya untuk belajar Al-Quran dari sejak kecil saat ini? Seperti apa saat hadiahnya? Ya, kami pertanyaan terakhir bagusnya Iya. dan masya Allah. Ini sebenarnya kesempatan amal jariah terbesar wong tua kepada anak ngajari baca Al-Quran. Belajar Quran saatnya. Sesibuk apapun kita sebagai wong tua, usahakan yang ngajar Iqra anak kita itu kita. Oh, Jangan langsung di hadir ke guru, jangan langsung ditaruh, dititipkan di tempat belajar, jangan. Kalau pacak yang ngajari Iqra itu sempat mungkin saatnya. iya. Dak pacak sampai Iqra 6, Iqra 1 jadilah. Iqra 1. Yang mengenalkan huruf hijaiyah sampai anak kenal dan mampu melafadzkan itu, dia tahu. Kalau bisa kita, kenapa? Pahalanya itu panjangnya. Ya kado enggak bisa saat abata abahasa. Iya. Iqra 1, ngajar Iqra 1 sudah jadilah. Yang penting anak-anak tahu dan bisa mengucapkan kenal huruf itu dari wong tuanya langsung. Ini tidak kadang-kadang wong tuanya. Tadi pernah ada bapak-bapak datang ke kami, ya Allah Ustaz, cak mana Ustaz, ada amalan yang bisa lancar. Ini menggantikan bacaan Al-Quran kami. Ngapa Pak? Kami ini sibuknya Ustaz, saking sibuknya udah pacak lagi kami ngaji. Dia mengatakan itu dengan senang. Dengan percaya dirinya maksudnya. Kami ngomong, Pak, harusnya Bapak sedih Pak. Ngapa? Bapak tidak kasih waktu untuk Al-Quran Pak. Harusnya Bapak sedih di situ. Harusnya Bapak introspeksi diri. Ya, madai kita tidak bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran. Iya, kita luangkan waktu. Nah ini bagi orang tua, ya tentu orang tua juga harus punya semangat untuk bisa makanya kemudian belajar, tidak kata terlambat untuk belajar. Nah, jadi akan diberikan mahkota Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi sesungguhnya ahli Al-Quran keluarga Allah, Rasulullah pernah ngomong, ahlullah. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan, dari kalangan manusia. Siapa itu? Yakni ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu, yakni ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sekali lagi, ahli Al-Quran tidak terbatas kepada orang-orang tertentu. Setiap dari kita punya kesempatan untuk bisa dianggap sebagai ahli Al-Quran di hadapan Allah sebagai ahli Al-Quran. Kita tahan dulu saat ya. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita. Pemirsa PAL TV, luar biasa ke pembahasan masalah Al-Quran ini sebagai penyelamat manusia. Tetap tonton terus di program Anten-Anten Nunggu Buku ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi. Ya Ramadan, ya Ramadan, fika ad-du'a ya'lul iman. Acara ini dipersembahkan oleh Ya Ramadan, ya Ramadan, fika ad-du'a ya'lul iman. Acara ini dipersembahkan oleh Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berada di program Anten-Anten Nunggu Buko di 20 Ramadan 1447 Hijriah. Hari ini kami telah menghadirkan sosok Ustadz yang luar biasa sekali, yaitu Ustadz Muhammad Muslim Al-Jihad, Sarjana Agama MAG Ekumi, dan beliau adalah sosok Ustadz yang sangat muda, ya. Dan tadi telah dibahas oleh beliau bagaimana sih Al-Quran itu sebagai penyelamat, keajaibannya, mukjizatnya luar biasa sekali di pemirsa PAL TV, dan ini sangat membantu literasi kita, mengedukasi kita, dan juga memberikan motivasi kita, semangat kita. Ayo, mari kita kejar di 10 terakhir ini. Dan pemirsa PAL TV, kembali kita tadi Mang Cek Doli telah janji nih kepada pemirsa nih, ya, nanti akan bacakan syarat dan ketentuan bagi 2 orang nantinya akan kita berikan paket umroh gratis, ya, dari Bapak Haji Dedi Suparman Holiday Angkasa Wisata. Pertama, fotokopi KTP dan nomor HP yang bisa dihubungi. Foto selfie sedang nonton Anten-Anten Nunggu Buko, kami berdua, jangan lupa di selfie. Dan bukti print screenshot sudah memfollow akun media sosial Instagram @dedisuparman, @holiday angkasa wisata, @program PAL TV, Facebook program CH29, @Dedi Suparman, holiday angkasa wisata, @PAL TV, program CH29, serta TikTok @Dedi Suparman 86, @PT Sultan of Sumatera, @official PAL TV 29. Masukkan seluruh berkas ke dalam amplop, kirimkan ke kantor Holiday di Jalan Sultan Mahmud Badruddin 2, nomor 5960 KM 12, atau pemirsa PAL TV dapat datang langsung ke studio PAL TV di Jalan Angkatan 45, Ruko PS Mall, Blok
R6 dan R7 Watt. Langsung saja nanti ada kotaknya akan pemirsa Pal TV langsung masukkan saja nantinya. Kirimkan sebanyak-banyaknya sampai akhir Ramadan dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Dan pemirsa Pal TV, kami beritahu juga, informasikan juga bahwasanya nanti pemenang akan diundi ya di akhir Ramadan secara live, secara terbuka nantinya di Gedung Geraha 66 bersama Bapak Haji Dedi Superman, si Holiday Angkasa Wisata. Nantinya tentu saja sama Mang Cek Doli juga. Mudah-mudahan pemirsa Pal TV, kita insya Allah sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita akan bagian termasuk orang-orang yang hari ini Allah pilih untuk berangkat umroh setelah Ramadan berakhir. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi program kita hari ini insya Allah dengan tema kita Al-Quran dan Penyelamat Manusia. Silakan kami tetap buka dialog interaktif kita di 0711 di 38 di 0022 atau di WhatsApp kita di 0899T38002220 ya. Nanti insya Allah bertanya di masalah tema kita maupun di seputar masalah Ramadan. Ustaz, balik lagi nih Ustaz, di segmen terakhir nih menjelang waktu-waktu berbuka puasa Ustaz ya. Ustaz, kembali Ustaz Muslim, kalau kita bicara Al-Qur'an nih Ustaz ya. Ini merupakan hari terakhir Ustaz. Tadi kan kita bicarakan bagaimana Ustaz memberikan semangat kembali untuk Al-Qur'an nantinya bertahan di 11 bulan ke depan Ustaz. Jangan sampai nantinya Quran itu seperti museum atau seperti pajangan di rumah, bahkan menjadi hadiah seperti itu Ustaz dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Ya, pertama maksudnya ada ketika perang Uhud banyak sahabat yang gugur wafat dan kemudian dikuburkan secara massal. Tahu tidak maksudnya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Ayyuhum aksaru akhdanil Quran. Mana di antara sahabat yang paling banyak yang terkenal banyak interaksi dengan Al-Quran, yang paling dekat dengan Al-Quran, kuburkan mereka pertama kali. Uangnya sudah ada kata Mang Cek Doli. Tapi ahli Al-Quran dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mang Cek Doli lagi apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu adalah mukjizat yang tak terbantahkan. Satu, kita ambil contoh di dalam Al-Quran ada tabbat yada abi lahabi wa tab. Menjelaskan tentang kebinasaan Abu Lahab. Mang Cek Doli, saat ayat ini diturunkan, Abu Lahab masih ada, Mang Cek Doli. Belum meninggal Abu Lahab. Masih ada Abu Lahab. Saat ayat ini diturunkan. Masih ada. Masih ada. Mang Cek Doli, kalau Abu Lahab saat itu pengen menjelekkan Al-Quran, menjelekkan Islam, gampang sekali. Abu Lahab tinggal pura-pura masuk Islam. Dia bisa ngomong dengan pengikutnya, ini Al-Quran bohong. Aku katanya celaka, tapi aku masuk Islam. Kalau aku masuk Islam, aku bakal selamat. Tapi Mang Cek Doli itu tidak dilakukan oleh Abu Lahab, bahkan tidak terpikirkan oleh Abu Lahab. Cara Allah menjaga kemuliaan Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Masya Allah. Kemudian Mang Cek Doli, siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kakek di akhirat di surga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang menjadi penolong bagi orang-orang yang ketika di dunia membersamai Al-Quran. Mang Cek Doli, kita tadi sudah bahas Al-Quran itu adalah bukti nyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Al-Quran, kita akan rusak, Mang Cek Doli. Kita akan rusak. Disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surah Toha, siapa yang jarang baca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang semakin hari semakin susah, sempit, ma'isyatan danka, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kaget dikumpulkan bersama wong-wong yang buta gitu. Manusia kemudian protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ngapa aku bersama wong yang buta padahal mata aku masih bisa nyingok, mata aku masih berfungsi. Qala kadzalik, kata Allah. Bahasa Palembangnya, lantaklah kau. Atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ketika di dunia aku kasih Al-Quran, engkau abaikan, engkau lupakan, engkau lalaikan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini giliran aku yang mengabaikan engkau. Kalau Allah sudah abai dengan kita, kalau Allah sudah lupa dengan kita, siapa lagi? Siapa penolong kita? Pertolongan siapa lagi yang bakal kita harapkan? Jadi itu. Kemudian al-baitu idza quri'a fihil Qur'an. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Rumah yang di dalamnya dihiasi dengan bacaan Al-Qur'an. Hadaratul malaikah. Rumah tersebut akan dipenuhi oleh malaikat. Watanakabat anhu taba'adat anhu syayatin, akan dijauhkan dari para setan. Kemudian wattasa'a ala ahli, penghuni rumah, seisi rumah akan merasakan kelapangan, kenyamanan hati, ketenangan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Qur'an. Kemudian wa kathura khairuhu wa qalla syarruhu, dan akan banyak kebaikan di rumah tersebut dan sedikit sekali keburukan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah,
Al-baitu idza lam yuqra fihil Qur'an. Rumah ketika di dalamnya tidak dibacakan Al-Qur'an. Maka yang hadir siapa? Hadarathus syayatin. Yang hadir adalah para setan yang gampang menggoda dan menyesatkan manusia yang ada di dalamnya. Wa taba'adat anhul malaika, malaikat sungkan masuk di dalamnya. Ngapa tidak dibacakan Al-Qur'an? Kemudian wadhaqa ala ahli, seisi rumah akan merasa sumpek, akan merasa risih dan lain sebagainya. Kemudian akan sedikit kebaikan dan akan banyak keburukan-keburukan yang akan Allah datangkan. Ngapa? Karena jauh dari Al-Qur'an. Jadi itu Mang Cik Doli. Jadi kita usahakan rumah kita dihiasi dengan bacaan Al-Qur'an. Tadi tidak apa-apa, belum bisa banyak, tidak apa-apa belum bisa banyak. Tapi setiap hari kita harus membangun hubungan dengan Al-Qur'an walau sedikit demi sedikit, terus menerus. Yang penting terus membangun hubungan dengan Al-Qur'an. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Qur'an. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Qur'an, Kiai. Masya Allah, barakallah Pak Kiai Ustaz Muslim Al-Jihad. Ustaz, kita berada di segmen terakhir. Ustaz, mungkin ada yang pemirsa kita bergabung, mungkin ada juga menyiapkan takjil dan berbuka puasa ini, dan ini berada di 10 terakhir nih. Kita udah masuk malam ini adalah malam ganjil, Ustaz, ya. Mungkin ada amalan khusus atau mungkin nanti berkaitan dengan korelasi Al-Qur'an ini sendiri. Bagaimana ini Pak Ustaz? Simpelnya, Ustaz. Masya Allah, Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca Al-Qur'an berarti kita berbincang-bincang, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Masya Allah mukjizatnya luar biasa. Ada hafid Qur'an Mang Cik Doli yang oleh dokter divonis, dalam medis divonis dia cacat otak. Tapi ternyata dia bisa hafal Al-Qur'an dengan sangat sempurna. Ini berarti Al-Qur'an itu adalah mudah bagi siapapun. Bahkan bagi orang yang dinilai tidak masuk akal, tidak mungkin bisa dia, mustahil. Ternyata bisa, bahkan bisa sampai hafal. Jadi pemirsa sekalian, setiap dari kita punya potensi untuk jadi ahli Al-Qur'an. Sekali lagi kami ulangi, setiap dari kita punya potensi jadi ahli Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan kita. Dan standar yang paling minimal adalah banyak baca Al-Qur'an. Ya sudah, tidak lancar bacanya, pahalanya double. Lancar bacanya, pahalanya bisa bertemu dengan, bukan cuma bertemu, bahkan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu huruf Al-Qur'an yang dibaca, maka akan diberikan banyak kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, satu huruf Al-Qur'an, falahu bihil hasanah, maka akan diganjar satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu 10 pahala. Ditegaskan di dalam hadis tersebut, la aqul alif lam mim harfun. Saya tidak bermaksud saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif itu satu huruf sendiri, walamun harfun, lam itu satu huruf sendiri, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf sendiri. Artinya ketika kita baca alif lam mim itu ada 30 kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau kita semakin banyak kita baca, maka semakin banyak kebaikan yang akan sampai kepada kita. Masya Allah, luar biasa kali. Ustaz Muslim Al-Jihad ini adalah merupakan luar biasa kali mengingat kita untuk senantiasa untuk membaca Al-Qur'an seperti itu. Oke, Masya Allah. Mungkin ada sepotong doa khatam Qur'an ya. Allahumma arhamna bil Qur'an Terakhir terakhir ada hadis Mang Cik Doli, man syaghalahul Qur'an, siapa yang disibukkan hidupnya dengan baca Al-Qur'an, an zikri wa mas'alati, sampai dia tidak sempat lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui zikir atau wirid, wa mas'alati, bahkan tidak sempat lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? A'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Untuk orang yang disibukkan dengan baca Al-Qur'an ini, sibuk kesehariannya berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka untuk orang tersebut akan aku berikan bahkan lebih mulia, lebih banyak, lebih baik daripada wong yang berdoa kepada Allah. Berdoa baik mulia, dan Allah tidak pernah menyanyiakan doa seorang hamba. Di dalam hadis ini dikatakan ada yang lebih mulia yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Qur'an, lebih mulia daripada yang diberikan kepada wong yang berdoa. Jadi kalau kita bangun berhubungan baik dengan Al-Qur'an, insya Allah yang punya Al-Qur'an juga akan memperbaiki hidup kita. Oke, Masya Allah. Kalau kita memuliakan Al-Qur'an, yang punya Al-Qur'an akan memuliakan hidup kita. Oke, Ustaz, pengen banyak bahas kembali nih karena waktu juga lah membatasi kita, Ustaz. Syukran kasih Pak Ustaz telah hadir di studio kita hari ini, Ustaz ya. Insya Allah mata'anallah bitul hayati, Ustaz ya. Amin. Oke, pemirsa Pal TV, alhamdulillah tadi telah kita bahas Al-Qur'an sebagai penyelamat kita. Dan ada sebuah syair yang sangat indah, pemirsa Pal TV. Ramadan datang membawa cahaya, langit pun teduh penuh rahmatnya, hati yang gersang kembali bernyawa. Saat ayat suci Al-Qur'an menyapa jiwa, Al-Qur'an turun sebagai petunjuk, menerangi langkah yang mulai redup, huruf demi huruf menjadi peluk,
menenangkan hati yang hampir runtuh. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi sahabat kita nantinya, dan mudah-mudahan hari Allah akrabkan mata kita, hati kita, telinga kita dengan Al-Quran, dan sebagai insya Allah menjadi pedoman kita nantinya dan memberikan penyelamat bagi kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus program Anten Buko nantinya. Dan kami pengen mengucapkan terima kasih terlebih dahulu juga, terlebih kepada para sponsor kita, kepada Bank Sumsel Bubble, Bank BSB Syariah, Pusri PT Pusri Palembang, PTBA, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, dan Catering Shirley, dan Desi Kik, dan Basnas Kota Palembang. Dan jangan lupa nanti kami ingat kembali 2 umroh, paket umroh gratis dari Bapak Dedi Suparmansi Holiday Angkasa Wisata. Jangan lupa fotokopi KTP dan nomor HP yang bisa dihubungi, foto selfie sedang nonton Anten Nunggu Buko, bukti print screenshot sudah memfollow akun media sosial Instagram @dedisuparman, @holiday angkasa wisata, @program PAL TV, dan Facebook @dedisuparman, @holiday angkasa wisata, @PAL TV program CH29, serta TikTok @dedisuparman86, @PT Sultan of Sumatera, @official PAL TV 29. Masukkan seluruh berkas ke dalam amplop, kirim ke kantor pusat Holiday Angkasa Wisata, Jalan Sultan Mahmud Badruddin 2, nomor 5960 KM12, atau pemirsa dapat antarkan langsung di studio PAL TV, Jalan Angkatan 45, Ruko PS Mall, Blok R6 dan R7. Dan kirimkan sebanyak-banyaknya sampai akhir Ramadan, dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Nantinya pemenang akan kami undi dan akan kita dapatkan 2 orang nantinya di akhir Ramadan di secara live di Gedung Geraha 66 bersama Bapak Haji Dedi Suparmansi Holiday Angkasa Wisata. Insya Allah mudah-mudahan kita akan memperoleh berkah di Ramadan ini. Dan akhirnya pemirsa PAL TV, aku Mang Cek Doli, assalamualaikum kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, dan kami akhirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء ويعلو الإيمان طهر عيوني ودمعة مشتاق قلبي إليك يرجع رضا يا رمضان يا رمضان علم فؤادي معنى الإحسان إن مر عام وافترقنا يبقى هنا. Anda telah menyaksikan Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh